Bro, sebelum lu denger cerita ini, gue mau bilang satu hal. Di beberapa desa di Jawa, ada aturan tak tertulis yang masih ditaati sampai sekarang. Bukan soal jam malam, bukan soal adat nikah, tapi soal perempuan muda yang dilarang keluar sendirian saat maghrib sampai tengah malam. Katanya, bukan karena rawan begal, bukan juga karena binatang buas, melainkan karena sesuatu yang sudah lama tinggal di pinggir hutan. Sesuatu yang bukan manusia, tapi terbiasa menyamar seperti manusia. Orang-orang menyebutnya genderuwo. Makhluk tinggi besar, berbulu, berbau tanah basah. Matanya merah sayu, suaranya bisa meniru suara orang yang kita kenal. Dan yang paling ditakuti warga, genderuwo ini mengincar gadis-gadis tertentu bukan karena cantik, tapi karena mereka dianggap bersih menurut kepercayaan lama desa itu. Cerita ini bukan mitos turun-temurun doang. Ini kejadian belum ada 10 tahun yang lalu. Berawal dari satu desa kecil yang tiap tahunnya selalu ada perempuan muda menghilang tanpa jejak. Gak ada darah, gak ada saksi, dan anehnya, semua yang hilang terakhir kali terlihat berjalan ke arah hutan sendirian. Dan yang bikin merinding bro, warga sekitar kayak udah nerima itu sebagai hal biasa. Seolah-olah mereka tahu kalau ada harga yang harus dibayar supaya desa itu tetap aman. Dan disinilah cerita ini dimulai. Dari seorang gadis bernama Raras yang malam itu melanggar satu pantangan paling penting di desa itu. Keluar rumah saat genderuwo dipercaya sedang mencari mangsa. Kalau lu siap, kita lanjut ke ceritanya. Karena setelah ini, ceritanya nggak lagi soal mitos, tapi soal teror yang beneran terjadi. Raras itu bukan tipe gadis yang suka macem-macem. Umurnya 22 tahun. Tinggal sama ibunya di rumah kayu paling ujung desa. Persis sebelum jalan tanah yang menuju ke hutan larangan. Sejak kecil, Raras udah hafal semua pantangan desa. Salah satunya yang paling sering diingetin ibunya. Kalau udah maghrib, jangan keluar rumah sendirian, apalagi ke arah hutan. Kalau dengar orang manggil nama kamu, jangan pernah jawab. Malam itu, hujan baru aja reda. Listrik di desa mati sejak sore, dan ibunya Raras mendadak demam tinggi. Masalahnya, obat penurun panas di rumah habis. Warung satu-satunya yang masih buka ada di seberang jalan tanah dekat hutan. Raras ragu, bukan karena jaraknya jauh, tapi karena jam di dinding nunjukin pukul 19.40. Jam yang oleh orang desa disebut jam rawan. Ibunya menggenggam tangan Raras lemah. "Ndak apa-apa, besok aja," katanya pelan. Tapi Raras tahu, nunggu besok bisa berbahaya. Akhirnya, dengan senter kecil dan jaket tipis, Raras keluar rumah. Udara malam itu lembab dan bau tanah basah. Sepi banget. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara anjing, cuma suara langkah kaki Raras sendiri. Baru beberapa meter jalan, Raras ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari balik pepohonan. Bukan satu titik, tapi banyak. Dia berhenti, nengok ke kanan, ke kiri, kosong. Perasaan aja, gumamnya. Saat itulah dari arah hutan terdengar suara pelan. "Raras!" Langkahnya langsung berhenti total. Suara itu mirip banget suara almarhum bapaknya. Jantung Raras langsung berdegup kencang. Tangannya gemeteran megang senter. Dia ingat pesan ibunya, jangan jawab, jangan nengok. Tapi suara itu datang lagi, lebih dekat. "Raras, bapak kedinginan." Senter Raras mulai berkedip, dan bersamaan dengan itu, angin bau amis nyapu pelan dari arah hutan. Bau yang gak asing buat warga desa. Bau yang sering diceritain para orang tua dengan wajah tegang. Bau genderuwo. Raras memejamkan mata. Mulutnya terkunci rapat. Kakinya kaku gak bisa gerak. Dan di balik gelap pepohonan itu, terdengar suara ranting patah. Pelan, berat,
seolah ada sesuatu besar yang sedang mendekat sambil tertawa lirih. Di detik itulah Raras sadar, dia mungkin sudah terlambat melanggar pantangan desa. Raras berdiri kaku, kakinya pengen lari, tapi rasanya nempel ke tanah. Suara ranting patah itu makin jelas, bukan langkas manusia. Terlalu berat, terlalu pelan, kayak sengaja dinikmati sama yang jalan. Pelan-pelan, Raras buka matanya. Senter di tangannya akhirnya nyala stabil. Cahayanya nyapu batang randu besar di pinggir jalan tanah. Dan disitulah dia melihat sesuatu. Awalnya cuma bayangan hitam, tapi bayangan itu bernapas. Bulu hitam kecoklatan, kusut, basah oleh embun. Lengan panjang menjuntai hampir menyentuh tanah. Dadanya naik turun, berat, sambil mengeluarkan suara dengusan rendah. Yang bikin Raras hampir teriak, makhluk itu berdiri dengan dua kaki seperti manusia. Kepalanya sedikit miring, seolah lagi memperhatikan Raras dari ujung kepala sampai kaki. Lalu, matanya terbuka, merah. Bukan merah menyala, merah sayu, dalam, kayak bara api yang hampir padam tapi panasnya masih terasa. Mulut makhluk itu tertarik pelan, bukan senyum, lebih ke seringai. Raras, suara itu keluar lagi. Kali ini bukan suara bapaknya, bukan suara siapapun yang dia kenal. Suara berat, parau, tapi terdengar senang. Raras akhirnya bisa bergerak. Dia mundur satu langkah. Tanah di bawah kakinya langsung amblas sedikit. Dan suara itu membuat makhluk tersebut menunduk pelan mengendus udara. Hidungnya mengembang, dengusannya makin keras. "Kamu datang sendiri." Nada suaranya aneh, patah-patah, kayak baru belajar ngomong. Raras berbalik. Dia lari. Langkahnya panik. Napasnya berantakan. Senter hampir jatuh dari tangan. Di belakangnya, suara langkah ikut bergerak. Bukan lari, tapi mengejar tanpa terburu-buru. Seolah makhluk itu tahu, Raras gak akan bisa jauh. Raras berani nengok sekali. Dan saat itulah, dia melihat sesuatu yang bikin lututnya lemes. Makhluk itu tidak menyentuh tanah sepenuhnya. Langkahnya cuma sesekali menapak. Sisanya seperti melayang rendah di atas jalan tanah. Jarak mereka makin dekat. Tiba-tiba dari arah depan terdengar suara orang berdehem. "Ras!" Suara manusia. Lampu senter lain nyala. Dan bersamaan dengan itu, bau tanah basah yang tadi menyelimuti udara perlahan menghilang. Raras berhenti. Tubuhnya gemetar hebat. Saat dia nengok ke belakang, pohon randu itu kosong. Gak ada bayangan, gak ada makhluk, gak ada suara. Yang ada cuma bekas jejak kaki besar di tanah basah, berhenti tepat di belakangnya. Orang yang manggil tadi adalah Pak Wiryo, penjaga pos ronda. Wajahnya pucat, matanya gak lepas dari jejak di tanah. Dia cuma bilang satu kalimat ke Raras, pelan tapi tegas. "Kamu udah kelihatan sama dia." Dan sejak malam itu, Raras gak pernah lagi dianggap aman oleh warga desa. Raras dibawa pulang sama Pak Wiryo tanpa banyak bicara. Sepanjang jalan, gak ada satupun warga yang keluar rumah. Lampu-lampu dipadamkan, pintu-pintu tertutup rapat. Desa itu kayak menahan napas. Begitu sampai di rumah, ibunya langsung kaget lihat kondisi Raras. Wajah pucat, baju basah keringat dingin, tangannya gemetar gak berhenti. "Raras, kamu kenapa nak?" Raras gak langsung jawab. Matanya kosong, pandangannya ke lantai. Pak Wiryo berdiri di depan pintu, suaranya diturunin. "Bu, anak jenengan udah dilihat." Ibunya langsung lemas, duduk di kursi tanpa suara. Air matanya jatuh satu-satu. Raras gak ngerti maksudnya. Sampai Pak Wiryo minta air putih, lalu bilang satu hal yang bikin suasana rumah makin berat. Kalau genderuwo udah ngenalin bau seseorang, dia gak bakal lupa. Malam itu, Raras dikunci di dalam kamar. Ibunya nempelin daun kelor dan rajah sederhana di atas pintu. Jendela ditutup kain hitam, lampu dipadamkan.
Jangan jawab suara apapun, pesan ibunya sambil gemetar. Walaupun itu suara ibu, Raras cuma bisa nganbuk. Sekitar tengah malam, rumah itu mulai berbunyi. Bukan gedoran, bukan teriakan, tapi suara sesuatu berjalan di atas genteng. Langkahnya berat, perlahan, berhenti tepat di atas kamar Raras. Debu jatuh dari langit-langit. Raras menarik selimut sampai ke leher. Napasnya ditahan. Lalu bau itu datang lagi. Bau tanah basah, bau daun busuk, bau yang bikin dada sesak. Dari balik dinding kayu kamar, terdengar suara garukan pelan. Krek, krek, kayak kuku panjang menyentuh kayu. Raras, suara itu muncul. Kali ini, suara ibunya. "Bukain pintunya, Nak. Ibu kedinginan." Air mata Raras langsung jatuh. Tubuhnya gemetar hebat, tapi dia inyak pesan ibunya. Jangan jawab, jangan bergerak. Garukan itu pindah ke pintu kamar. Pelan tapi pasti. Lalu berhenti. Sunyi. Raras pikir itu sudah selesai. Sampai tiba-tiba dia ngerasa kasurnya sedikit turun. Seolah ada sesuatu yang duduk di ujung ranjang. Kasur itu berderit pelan. Napas berat terdengar dekat telinganya. Dan tepat saat Raras hampir berteriak, suara ayam berkokok dari kejauhan. Langsung beban di kasur menghilang. Bau itu lenyap. Pagi datang. Tapi sejak malam itu, di pergelangan kaki Raras muncul bekas hitam seperti telapak tangan besar. Gak sakit, gak gatal, tapi gak bisa dihapus. Dan warga desa tahu persis arti tanda itu. Raras udah ditandai. Sejak tanda hitam itu muncul, gangguan ke Raras gak pernah berhenti. Bukan cuma malam, kadang siang bolong pun Raras ngerasa ada yang ngikutin dari kejauhan. Bayangan besar di balik pohon, suara napas berat di belakang rumah. Dan setiap maghrib, bau tanah basah itu selalu datang lebih awal. Ibunya sampai gak berani ninggalin Raras sendirian. Tapi justru malam ketiga setelah kejadian itu, teror genderuwo jadi paling nekat. Sekitar jam 11 malam, anjing-anjing desa melolong bersamaan. Bukan gonggongan, tapi lolongan panjang, kayak lagi ngelihat kematian. Genteng rumah Raras bergetar hebat, bukan satu titik, berpindah-pindah. Ibunya langsung nangis. Pak Wiryo yang malam itu ronda, langsung mukul kentongan keras-keras. Tong, 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 tanda bahaya. Dan untuk pertama kalinya, warga desa keluar rumah serempak. Laki-laki tua, pemuda, bahkan beberapa bapak yang selama ini cuma diam. Mereka bawa obor, bawa parang, bawa doa seadanya. Dari atas pohon randu dekat rumah Raras, muncul sosok itu. Berdiri jelas, tinggi, bulu hitam kusut. Matanya merah menatap lurus ke arah kamar Raras. Dan malam itu, dia nggak lagi bersembunyi. Yang ini milikku. Suaranya menggema berat, bikin dada sesak. Angin berputar kencang, obor hampir padam. Beberapa warga jatuh terduduk karena kakinya mendadak lemes. Genderuwo itu turun pelan, tanpa menyentuh tanah. Arahnya satu, ke pintu kamar Raras. Pak Wiryo maju paling depan. Tangannya gemetar, tapi suaranya keras. "Cukup, kamu nggak boleh ambil dia." Genderuwo itu berhenti, menoleh dan tertawa. Tertawa rendah, berat, kayak suara kayu tua patah. Desa ini sudah lama berhutang. Adora makin dingin. Raras di dalam kamar ngerasa dadanya ditekan kuat. Napasnya susah, tapi obor-obor itu nggak padam. Doa dibaca, teriakan takbir bercampur ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, genderuwo itu mundur. Bukan kalah, tapi menunda. Sebelum menghilang ke arah hutan, dia menoleh ke kamar Raras sekali lagi. "Aku akan kembali, dan lain kali tak ada yang bisa menghalangi." Pagi harinya, desa itu nggak lagi pura-pura nggak tahu. Semua berkumpul di balai desa. Wajah tegang, mata merah karena semalaman nggak tidur. Dan akhirnya, salah satu sesepuh desa buka suara. Ini bukan gangguan biasa, yang ini udah lama tinggal di sini. Lalu dia menyebut satu nama. "Panggil Ustadz Idris dari Pandeglang, Banten."
dia pernah ngusir yang lebih tua dari ini. Desa sepakat, karena mereka tahu kalau dibiarkan, yang diambil bukan cuma Raras, tapi martabat seluruh desa. Dan malam berikutnya akan jadi malam penentuan. Ustadz Idris datang menjelang maghrib. Bukan naik mobil, bukan diantar rombongan. Dia datang sendirian, naik motor tua, berhenti tepat di depan balai desa. Pakaiannya sederhana, baju putih kusam, sarung gelap, sorban kecil melingkar di leher. Tapi begitu dia turun dari motor, suasana desa langsung berubah. Angin yang tadinya diam, pelan-pelan bergerak. Daun-daun kering berputar di tanah. Ustadz Idris berdiri lama, matanya menatap ke arah hutan larangan. Sudah lama dia di sini, katanya pelan. Dan sudah terlalu lama kalian membiarkan. Sesepuh desa nunduk, gak ada yang berani nyela. Ustadz Idris cuma minta satu hal. Malam ini, jangan ada satupun yang tidur. Raras ditempatkan di rumah Pak Wiryo. Pintu dikunci, jendela dipaku. Di sekeliling rumah, Ustadz Idris menancapkan potongan bambu berisi rajah dan doa. Menjelang tengah malam, bau tanah basah itu datang lagi. Lebih pekat, lebih berat. Langit mendung tebal, bulan hilang. Dari arah hutan, terdengar suara tertawa rendah. Pohon-pohon bergoyang padahal angin mati. Ustadz Idris berdiri di tengah jalan desa, tas kecil di sampingnya. Mulutnya komat kamit membaca ayat dengan suara tenang, tapi tegas. Dan saat itulah, genderuwo itu muncul. Lebih jelas dari sebelumnya, lebih besar, bulu-bulunya berdiri, matanya merah menyala penuh amarah. Tanah di bawah kakinya retak saat dia menapak. "Manusia, kau berani mengusikku?" Suara itu menggema. Beberapa warga langsung jatuh terduduk. Obor padam satu persatu. Ustadz Idris maju satu langkah. "Yang kau ganggu itu manusia, dan kau melanggar batas." Genderuwo tertawa keras. Pohon randu di belakangnya patah sendiri. "Dia sudah bertanda, dia milikku." Angin menghantam keras, pintu-pintu rumah bergetar, atap bergoyang. Ustadz Idris membuka tasnya, mengeluarkan tanah dari pandeglang, dicampur air, lalu dilempar ke tanah. Seketika, tanah berasap. Genderuwo menggeram keras, suaranya bikin telinga sakit. Ustadz Idris membaca ayat lebih keras, suaranya menembus angin, langit menyambar petir. Genderuwo maju, satu langkah, dua langkah. Tapi setiap kali dia mendekat, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Asap hitam keluar dari bulunya. Dia mengaum, mengamuk, menghantam tanah. Rumah-rumah berguncang. Ustadz Idris menancapkan bambu terakhir ke tanah, lalu berteriak keras. "Kembali ke tempatmu, ini bukan wilayahmu lagi." Tanah di sekitar genderuwo ambles, seperti ditarik ke bawah. Makhluk itu menjerit, jeritan panjang penuh marah dan sakit. Sebelum tubuhnya benar-benar hilang ke dalam tanah, dia menoleh ke arah rumah tempat Raras berada. Tatapan terakhirnya penuh dendam. Lalu, sunyi. Angin berhenti. Bau tanah basah lenyap. Subuh datang pelan. Ustadz Idris duduk di tanah. Wajahnya pucat, nafasnya berat. Dia sudah diusir, katanya, tapi tidak dimusnahkan. Semua warga terdiam. Ustadz Idris menatap sesepuh desa. "Kalau kalian ulangi perjanjian lama itu, dia akan kembali, atau yang lebih tua darinya." Raras selamat. Tanda hitam di kakinya perlahan memudar, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan sampai sekarang, hutan itu tetap ditutup. Karena desa itu tahu satu hal, tidak semua yang dipanggil namamu berniat baik. Tidak semua yang terlihat sepi benar-benar kosong. Dan tidak semua yang berhasil diusir pergi untuk selamanya. Gue pamit. Hati-hati kalau dengar suara dipanggil saat malam mulai turun. SDBARIT undur diri. Dan bye-bye.